Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Sofan Adrianto MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya. Selamat datang kepada Bapak Sujarwo selaku General Manager PLN Pusenlis serta manajemen dalam acara peresmian program PLN Peduli PT PLN Persero. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Sofan Adrianto MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati tim dari CSR Peduli PLN, dan yang saya hormati, banggakan dan hormati seluruh Bapak dan Ibu guru SDN Kota Bambu 03 dan 04 pagi dan petang. Tentunya puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama meresmikan yaitu kantin sehat, kantin jujur, dan laboratorium lingkungan hidup. Izin Bapak Kepala Dinas, saya sampaikan ini adalah salah satunya program daripada Bapak CSR Peduli ya PLN yang ingin membangun, mewujudkan bagaimana SDN Kota Bambu 03 ini punya kantin. Jujur saya nggak bisa, pengen nangis ya, karena apa yang disampaikan Ibu tadi betul. Bu, sekolahnya kok begini. Berkat doa saya, alhamdulillah Bapak bisa terwujud ada kantin ini. Kepada CSR Peduli, saya selaku pimpinan SDN Kota Bambu 03 dan 04 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, sehingga segitunya pedulinya kepada kami, ingin bagaimana putra-putri anak bangsa kami ini bisa makan makanan yang sehat. Subhanallah ya Bu ya, Allah yang akan menjawab semuanya. Bapak, saya laporan menyampaikan, saya diberi waktu 1 bulan lebih harus selesai. Dengan saya bekerja keras, tim saya juga Bapak dan Ibu guru di sini, bagaimana kantin ini harus selesai. Karena saya dipercaya oleh PLN. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, Bapak, saya tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada saya. Dengan penuh dan tanggung jawab saya kerjakan. Alhamdulillah bisa selesai dengan baik seperti ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi DKI, jajarannya, Ibu Susi. Ya Allah, subhanallah bisa hadir ya. Bisa suatu kebanggaan bagi kami sekolah ini yang dalam tahun-tahun ini kedatangan Bapak Wakil Gubernur, kedatangan Bapak Kepala Dinas ini subhanallah untuk kami ya. Artinya begini, Bapak dan Ibu dari CSR Peduli begitu supportnya Kepala Dinas Provinsi DKI yang akan diserahkan Bapak dan Ibu bukan kepada saya, melainkan kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi DKI beserta jajarannya. Itu saja penyampaian saya. Tentunya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap jajaran manajemen PLN, yang saya hormati dari jajaran camat, yang saya hormati Bu Eli beserta jajarannya, Bu Sekretaris Dinas, teman-teman dari Kasubdit Jakarta Barat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini satu kehormatan saya
diundang oleh Bu Eli untuk bisa hadir di tempat ini. Ini sekali lagi buat saya satu peristiwa yang membuat sejarah, karena hari ini kita bisa membuktikan bahwa ternyata Bu Eli beserta jajarannya itu mampu mewujudkan yang namanya tanggung jawab sekolah itu adalah merupakan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Nah, hari ini diwujudkan dengan begitu pedulinya PLN terhadap bagaimana anak-anak kita, peserta didik kita untuk menjadi sehat, yaitu dengan dibangunnya kantin sehat yang nantinya katanya menurut bisikannya Bu Eli ini nanti menjadi kantin yang jujur gitu. Yang penting adalah buat saya nih, jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, memberi kehormatan yang setinggi-tingginya buat jajaran PLN yang begitu peduli, karena tanpa kantin sehat seperti ini peserta didik kita itu rawan terhadap tidak amannya jajan pangan di sekolah. Nah, ini juga termasuk Bu Eli beserta jajarannya ini juga sangat luar biasa karena memikirkan bagaimana peserta didik itu untuk selalu sehat. Karena berangkat dari makanan yang sehat, maka tentunya kehidupan sehari-harinya menjadi sehat, akhirnya menjadi berpikir yang sehat, dan nantinya akan menciptakan generasi-generasi yang cerdas, generasi yang akan membawa perubahan di DKI Jakarta ini. Jadi kesempatan ini sekali lagi saya beserta seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dan suku dinas di Jakarta Barat, saya sekali lagi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada manajemen PLN dan kemudian juga Bu Eli beserta jajarannya. Kantin sudah dibangun. Nah, tugas berikutnya adalah seluruh jajaran Bu Eli ini yang utama adalah bagaimana kantin ini dengan diisi menu-menu yang sehat, menu-menu yang higienis. Jadi jangan sembarang menaruh menu yang tentunya tidak akan membawa kebaikan bagi para peserta didik. Terus yang berikutnya, ini PR lagi buat Bu Eli. Kami ini sudah menjalin kerjasama dengan BP POM. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini kita sudah menjalin, nanti peserta guru kita bisa diikutkan untuk menjadi pionir di sekolah ini bagaimana mengelola menu yang sehat itu seperti apa. Nah, untuk membuktikan bahwa kantin di sekolah ini menjadi kantin yang higienis, maka nanti akan diterbitkan surat sertifikat. Ada semacam sertifikat dari BP POM yang menyatakan hari demi harinya itu ini menjadi pantauan BP POM bahwa siapapun yang makan di sini itu dijamin menjadi sehat. Karena makanannya selalu diawasi oleh BP POM. Nah, yang tinggal nanti saya kontak saja dengan BP POM-nya untuk bisa hadir kemari untuk ikut membantu memonitoring dan memberikan binaan terhadap bagaimana kantin sehat ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sebagai rasa syukur tentunya kita berbahagia dan bangga bahwa hari ini sekolah yang memang di tengah-tengah hiruk-pikuk ini mampu terwujud sebuah sarana yang disebut kantin sehat ini. Terima kasih sekali lagi dan selamat untuk kantin sehat ini. Semoga ini akan membawa semakin bermanfaat, membawa kebaikan bagi para peserta didik, dan yang pasti adalah peserta didik kita menjadi semakin sehat. Terima kasih dan sekali lagi apresiasi, kebanggaan buat seluruh jajaran dinas provinsi beserta suku dinas bahwa Bu Eli sudah menciptakan sejarah di sekolah ini, sudah terbangun untuk tidak menyia-nyiakan para peserta didik dalam rangka mewujudkan
para generasi yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sofan Adrianto MPD atas sambutannya. Demikianlah tadi kita simak bersama sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Acara selanjutnya yaitu sambutan General Manager PLN Puserlis kepada Bapak Sujarwo kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sofan Adrianto MPD selaku Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Samlawi MM selaku Kepala Suku Dinas Kota Jakarta Barat. Yang kami hormati Ibu Numiati MA selaku Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan Palmerah. Yang kami hormati Bapak Camat Palmerah. Yang kami hormati Ibu Eli Suryana MPD selaku Kepala Sekolah SDN Kota Bambu 34. Yang kami hormati Dewan Guru. Yang kami hormati anak-anakku sekalian yang kami cintai, dan tak lupa dari jajaran manajemen PLN Puserlis dan tim CSR PLN Puserlis. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi dan siang hari ini memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam kaitannya dengan peresmian PLN Peduli yang kali ini kita wujudkan dalam bentuk kantin jujur dan laboratorium lingkungan hidup. PLN pada dasarnya sudah sepakat bahwa dalam pembangunan, terutama yang sekarang ini kita gembor-gemborkan, pembangunan 35.000 MW, tidak melepaskan dari lingkungan sekitar. Demikian juga sosial lingkungan kita perhatikan semuanya. Hal yang kecil kami wujudkan di lingkungan kantor kami, yakni di SD Kota Bambu ini dengan kantin sehat dan laboratorium lingkungan. Nah, kantin sehat ini mudah-mudahan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas tidak berjalan dalam 1 bulan saja. Mudah-mudahan sepanjang sekolah ini ada kantin sehat itu tetap berjalan. Sebab kami yakin di dalam ruang kelas kepada murid-murid juga telah diajarkan apa arti jujur, bagaimana lain-lainnya tentang terkait dengan jujur. Nah, di kantin ini mari kita implementasikan. Di sini implementasinya seperti apa? Kalau nanti ternyata hanya sebulan selesai, berarti ada yang salah di antara teori dan praktek ini. Siapa yang salah, mari kita perbaiki bersama. Selain itu juga kami menerapkan laboratorium lingkungan hidup. Saya tumbuh di desa, Pak. 10 km dari kota kecil di Nganjuk ke arah utara di pinggir hutan. Kami besar di sana sampai usia SMA. Selepas itu kami keluar hingga saat ini. Kami pernah ngajak anak-anak saya pulang ke kampung. Saya pernah bertanya kepada anak-anak kami, ini tanaman apa? Tidak tahu itu. Yang dimakan setiap hari nasi itu asalnya dari mana? Ya dari tanaman ini nggak tahu itu. Jadi sungguh amat kecewa kami. Mulai dari proses benih sampai dipanen sampai terwujudnya beras pun tidak tahu. Demikian juga jagung, anak-anak kami tidak tahu karena anak kami besar dan di pinggiran Jakarta. Oleh karena itu kami berkeyakinan bahwa kantin sehat dan laboratorium lingkungan hidup ini mampu membantu para guru untuk menyampaikan
hal-hal yang diajarkan di kelas dan real di lapangan. Jadi, oh ini bibit cabai, tumbuhnya seperti apa, besarnya seperti apa, berapa bulan kita panen dan segala macam kita tahu. Kami tidak berharap seperti anak-anak kami yang tidak tahu hal-hal yang mestinya harus tahu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kantin jujur dan laboratorium lingkungan ini adalah salah satu bentuk kecil dari kepedulian kami, kepedulian PLN terhadap lingkungan sekitar. Kami berharap program ini tidak berhenti di SD ini saja, tapi akan bergulir di tempat lain yang kami pandang perlu. Dan tentunya ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari seluruh staf yang kali ini ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Dalam waktu yang sangat singkat, kami juga dibebani dari PLN Pusat, dibebani waktu yang sangat singkat pula, sehingga kami turunkan ke Ibu waktunya lebih singkat lagi. Dan ternyata Ibu ini mampu menjawab tantangan kami, Pak. Luar biasa. Mulai dari nawar harga barang-barang ini setiap hari sampai terjadinya barang ini. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Ibu. Terima kasih. Dan pada kira-kira awal Desember kami juga telah mempraktekkan lingkungan hidup yang dimotori oleh Ibu Marina, bagaimana menanam dan segala macamnya telah kita praktekkan bersama. Mudah-mudahan ini berkesinambungan sehingga apa yang didapat di bangku atau di ruang kelas bisa lebih mudah dicerna. Demikian juga kepada Bapak-Bapak Ibu guru lebih mudah menyampaikan materi-materi yang ada di dalam textbook. Ini sudah terlalu lama. Saya tadi harusnya 1 menit saja karena sudah panas, karena Pak Kepala Dinas juga sudah kepanasan, sudah berkeringat. Kami cukupkan sekian. Insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu dan lain kesempatan dalam bentuk yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bersih tidak kita menyatakan persetujuan. Terima kasih. Pertama, rasa syukur yang harus kita wujudkan bahwa hari ini di sekolah ini sudah menanamkan satu ajaran, satu pendidikan yang namanya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu kita akan mengawali dengan betapa perlunya anak-anak kami itu untuk selalu menanam sebuah kejujuran. Nah, kejujuran ini agar mudah dalam perilakunya, dalam implementasinya, yaitu dengan dibangunnya yang namanya kantin kejujuran. Nah, dari dibangun kantin kejujuran ini akan banyak yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama tadi kita akan awali mendidik peserta didik itu dengan kejujuran, dan yang kedua adalah akan dilaksanakan yang namanya jajan sehat, jajan yang higien. Jadi dengan dibangunnya kantin ini maka peserta didik kita akan paling tidak mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk untuk jajan sembarangan. Kita akan melakukan di sini, akan disediakan sebuah menu-menu yang memang sehat, terkontrol. Kemudian nanti kita juga akan kerjasama dengan BPOM untuk senantiasa bahwa apapun yang diberikan di menu-menu yang ada di sini disajikan itu adalah menu-menu yang sehat. Nah, ini harapan ke depan tentunya kantin sehat ini juga akan
menghasilkan sebuah peserta didik yang selalu sehat, yang nantinya ujung-ujung akhirnya adalah tercipta orang-orang yang cerdas yang mampu mengembangkan bagaimana DKI Jakarta itu menjadi semakin maju. Perpustakaan Pak, silakan Pak. Ini yang bab pertama saya di sini. Anak-anaknya sudah pulang kok. Iya. Literasi kita Pak udah bikin. Udah. Literasi sudah. Literasi sudah. Bu Dewi. Ya Pak Tur, ini udah ikut literasi. Iya Pak. Ini salah loh Pak. Cara membuat kompos. Dan anak itu harus banyak aktivitas selain pelajaran. Jadi harus ada tempatnya. Kami mungkin tahun yang berikutnya harus sekolah. Bisa dijelaskan nggak Pak? Ini kan PLN ada peduli pendidikan. Apa sih Pak yang sedang dilakukan Pak saat ini? Kita kan tahu bahwa pendidikan itu awal cerita dari keberhasilan seseorang, baik itu dia sebagai pejabat, sebagai pemimpin negara dan segala macam, diawali dari pendidikan, mulai dari tingkat yang kecil ini. Kami peduli sekali, kami yakin, karena di lingkungan PLN kami ini pendidikan itulah nomor satu, karena dengan pendidikan itu bisa dengan mudah diajak komunikasi. Makanya kami peduli. Salah satu bentuk kepedulian kami adalah seperti ini. Untuk sekarang ini apa nih Pak yang dilakukan untuk PLN sendiri di SD 03 sama 04 Pak? Kita mulai dari yang kecil, kita jujur. Kantin ya Pak ya? Kantin jujur. Nah, itu tidak ada yang ngawasi. Siswa membeli sendiri, naruh uang sendiri. Kita latih jujur di situ. Kalau ternyata itu hanya berjalan sebulan, habis itu tutup, bangkrut, berarti di dunia pendidikan antara teori dan prakteknya ada miss. Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, ini sebagai bentuk mewujudkan kejujuran siswa dan juga untuk jangka panjangnya mengenal anti korupsi. Tadi itu kan ada, kalau nggak salah, selain dari kantin jujur itu juga ada lab laboratorium lingkungan hidup ya. Apa sih Pak, bisa jelaskan? Lab lingkungan hidup ini mengajarkan anak-anak tentang lingkungan, mulai dari tanaman-tanaman itu bagaimana sih bisa tumbuh, mulai dari biji yang kecil sampai yang besar, di mana kita tahu bahwa itu sudah diajarkan di ruang kelas. Di textbook diajarkan, tapi belum tentu siswa itu tahu prosesnya seperti itu. Maka untuk mempermudah bapak-bapak mengajar, kita buatkan laboratorium sebagai media untuk memudahkan komunikasi antara teori dan praktek. Pesan Bapak sendiri untuk para guru dan kepala sekolah dengan adanya setelah kegiatan ini? Kalau kantin jujur, ya kita bisa mengontrol link antara teori dan praktek. Berarti kalau itu ada yang bangkrut, berarti ada yang salah. Salahnya mari kita koreksi bersama di teorinya sama di prakteknya. Nah, nanti bisa kita benahi. Kalau lingkungan hidup itu tadi untuk mengenalkan anak-anak tentang kehidupan yang sebenarnya yang dipelajari di teori di bangku kelas dengan yang sesungguhnya. Kayak anak saya nggak tahu juga. Ini tanaman jagung, ini tanaman padi, itu nggak tahu juga lah. Melalui ini mudah-mudahan anak-anak itu lebih mudah mencerna apa yang diterangkan dalam kelas. Itu aja. Bu, bisa dijelaskan nggak Bu, tadi ada kegiatan apa Bu? Tadi ada kegiatan peresmian kantin sehat, kantin jujur, dan lab lingkungan hidup. Cara peresmian ini yang hadir pada hari ini adalah Bapak Kepala Dinas Provinsi DKI beserta jajarannya, kemudian Bapak Camat, Bapak Lurah dan beserta jajarannya, dan beberapa teman-teman saya dari wilayah kepala-kepala sekolah yang lain.
ikut berpartisipasi dalam hal meresmikan kantin sehat dan kantin kejujuran ini, karena ini adalah suatu kehormatan daripada kita, bentuk peduli daripada PLN CSR peduli kepada kita. Saya pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada PLN CSR peduli ya, tentunya dengan pemberian kantin sehat, kantin jujur dan lab lingkungan hidup ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya sekolah, dan jelas akan saya implementasikan untuk kedepannya untuk sekolah ini juga. Inovasi saya menginginkan anak bangsa, anak sekolah saya ini SDN Kota Bambu 03 pagi dan petang ini mendapat makanan yang sehat dan jauh dari formalin, makanan yang bisa lulus dengan uji coba Badan POM. Itu yang saya harapkan, supaya anak di sekolah ini tumbuh sehat, cerdas, dan yang kita harapkan dan yang kita inginkan bersama. Hey!